Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di Zoom meeting dalam acara pembinaan karakter dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya seperti sekarang ini. Untuk itu pada pagi hari ini mari kita buka untuk acara pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pada hari ini adalah untuk materi fikih Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Hanifan SAG. Kepada Bapak Hanifan Nur Fauzi SAG kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mustamah. Jelas suara saya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibir rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Dipotong sering main enggak di sini? Sebelum dimulai mohon bagi yang mic-nya masih dinyalakan mohon dimatikan, hanya videonya saja yang dinyalakan ya. Oke. Ya, mohon dimatikan mic-nya. Kita akan lanjut. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dipegang buku panduannya semua sudah ya. Udah ada bukunya semua. Nah, ini buku Ramadannya. Oke. Kita buka halaman 23. Ya. Halaman 23 silakan dilihat. Nanti sambil dirangkum ya. Saya materinya dari sini aja. Nah, kita akan membahas tentang puasa. Ya. Masih pada puasa semua? Masih ya. Mungkin yang perempuan ada beberapa yang lagi haid, halangan. Ya. Saya mau tanya, Dava Andika masih puasa Dava? Dava Andika? Nggak ada suaranya nih Dava. Masih Pak. Oke, semalam niat nggak puasanya? Niat. Coba baca niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma godin an adai fardu syahri Ramadana hadi sanati fardu lillahi ta'ala. Oke, bagus. Coba yang perempuan. Firda Febrianti. Ya. Masih puasa Firda? Masih Pak. Ya. Coba baca niat puasa Ramadannya. Nawaitu sauma godin an adai fardu syahri Ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Oh iya, bagus ya. Jadi anak-anak semuanya syarat wajibnya puasa adalah niat. Niat. Ya, jadi niat yang paling penting. Kalau kalian gak niat, maka kalian tidak sah puasanya. Baik, kita lihat pengertian puasa. Kita sambil ini aja ya dari bukunya, dari buku panduannya. Jadi menurut bahasa, puasa itu berasal dari kata saumu, sod, waw, dan mim. Artinya menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Jadi menurut bahasa puasa adalah saumu. Apa artinya saumu? Ya, menahan. Menurut istilah agama, of course agama Islam ya,
yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. 1 hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Itu menurut istilah. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Berarti kita harus tahu nih, apa sih yang membatalkan puasa? Apa sih syarat-syaratnya? Ya. Oke, kita akan lanjut. Dalil wajibnya puasa surat Al-Baqarah 183. Coba Sabrina Utami baca surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, baca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, baik. Sabrina Utami, ya. Coba baca artinya. Cindy Aulia, coba baca artinya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, itu ya. Jadi dalil wajibnya puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi puasa ini hanya untuk orang yang beriman, artinya orang muslim. Diwajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum Nabi Muhammad udah ada puasa belum? Ya, berarti sebelum zamannya Nabi Muhammad sudah ada puasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ayo, apa artinya takwa? Ada yang tahu? Nih banyak yang dimatiin ya kameranya. Ayo, apa artinya bertakwa? Apa artinya takwa? Takwa artinya berpatuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Irsyadhan? Patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu masih setengah ya. Kurang setengah lagi. Ayo, siapa yang bisa melengkapi nih? Dan mencari larangannya. Ini yang aktif nanti dapat hadiah loh dari panitia. Ini udah saya tulis nih tadi Irsyadhan jawab ya. Irsyadhan. Yo, siapa? Apalagi tadi? Saya Pak. Larangannya Pak. Ya, silakan. Apa artinya takwa? Ya, habis waktunya. Takwa itu imtithalul awamili wajtinabun nawahi. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Tadi irsyad kan udah setengah tuh, ya. Tinggal satu lagi apa? Menjauhi apa yang Allah larang. Udah bagus irsyad. Lanjut. Syarat wajibnya puasa. Kalau kita memenuhi syarat tersebut, maka kita wajib berpuasa. Yang pertama beragama Islam. Udah agama Islam semua belum? Udah ya. Apa buktinya kalian agama Islam? Syahad. Apa Bu Sofyan tuh nyalain coba videonya Bu Sofyan kalau mau jawab. Bersyahadat. Apa buktinya kita Islam? Sudah bersyahadat. Nah, bersyahadat. Nih irsyadkan mulu yang jawab nih. Ya. Itu beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Kita akalnya sehat semua apa enggak? Sehat. Ada orang gila di sini ada? Gak ada. Nah, ada berarti wajib puasa ya. Yang ketiga balik. Apa itu balik? Sudah cukup umur. Tandanya balik ada berapa? Ada yang tahu? Mimpi basah.
Nih, itu salah satunya. Ada berapa tandanya balik? Ayo, yang bisa saya kasih hadiah nih. Tadi baru irsyadkan nih. Dari panitia terdapat hadiah loh. Dua. 3. Nah, siapa yang jawab 3 tuh? Tadi siapa tuh? Saya, Ayo. Pak. Ya, coba Indri MM3 jawab coba. Ya, jawabannya habis waktunya. Tanda balik ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan. Sempurnanya umur 15 tahun. Ada nggak di sini yang umurnya 14 tahun? Ada. Ada. 12, Pak. Ada. Kalau ada yang umurnya 14 tahun, ada kategori dia belum balik. Ya, itu yang pertama. Sempurnanya umur 15 tahun. Jadi kalau kalian udah 15 tahun ke atas sudah balik. Apa itu balik? Itu udah dewasa. Artinya apa? Kalian melakukan perbuatan dosa berarti dapat dosa. Kalau kalian melakukan perbuatan baik berarti dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, wahtilamu fidzakari wal unta litis isinina. Bermimpi basah bagi laki-laki dan perempuan dimulai dari umur 9 tahun. Udah pada mimpi basah belum ini? Saya baru kemarin, Pak. Oh, baru kemarin. Sering, Eki Pak. Baldan. Berarti baru kemarin baliknya ya, Eki. Iya. Disengaja si Eki mah, Pak. Ya, itu tandanya balik ya. Karena umur 9 tahun. Jadi kalian walaupun belum 15 tahun, kalau sudah mimpi basah dari umur 9 tahun, maka kalian sudah balik. Yang ketiga, wal haidu lil unsa litis isinina. Yang ketiga itu yang khusus buat perempuan. Apa itu? Haid. Haid karena umur 9 tahun. Ini yang perempuan udah haid semua. Sudah, kalau udah haid semua berarti kita semua sudah wajib berpuasa. Yang keempat, mampu melaksanakannya. Ya, kita sehat, kuat. Ya, bisa makan, bisa minum, bisa sahur, berarti kita kuat, berarti kita sudah sah buat melaksanakan puasa. Itu syaratnya, ada 4 ya. Yang pertama, apa tadi? Islam. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, Mampu melaksanakannya. Itu syarat wajibnya puasa. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Ya, itu ada yang share screen siapa ini? Nurul. Nurul siapa Nurul? Oke, jangan ada yang share screen ya. Tetap nyalakan videonya. Yang kedua syarat sahnya puasa. Ada 1, 2, 3, ada 4 syarat sahnya. Yang pertama beragama Islam. Yang ketiga mumayyiz. Apa mumayyiz? Dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya. Kalau ada makanan yang bersih sama makanan yang kotor, kamu pilih yang mana tuh? Bersih. Ya, kalau kamu pilih yang bersih berarti kamu sudah mumayyiz. Yang ketiga apa? Suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Jadi perempuan yang sedang haid atau nifas tidak wajib puasa. Yang keempat, mengetahui waktu diterimanya puasa. Kita kan ada sebelum puasa ada sidang. Apa nama sidangnya tuh? Sidang isbat. Sidang isbat. Ya benar ya. Ismail Al-Faruqi sama Indri sidang isbat. Ya. Nah kita udah diumumin sama MUI. Besok hari Selasa puasa. Berarti sudah wajib puasa. Ingat ada 4 syarat sah wajib puasa. Yang pertama Islam. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat mengetahui waktunya puasa. Itu. Yang ketiga rukun puasa. Nah, apa artinya rukun? Apa arti rukun puasa?
Yo. Tata cara. Apa artinya rukun? Apa ya? Bukan rukun itu tentram ya, bukan. Dalam agama, dalam bahasa Arab rukun. Ayo, ada yang bisa jawab? Aturan. Syarat wajib melakukan puasa, Pak. Kenapa Ismail? Syarat wajib melakukan puasa. Syarat wajib udah tadi. Syarat wajib melaksanakan puasa ada 4 tadi, ya. Ya, pokoknya habis. Rukun itu sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, maka perkara tersebut tidak sah. Jadi wajib dikerjakan. Apa rukunnya puasa? Ada 3. Yang pertama Islam. Yang kedua niat. Tadi yang disebutkan niatnya. Nawaitu soma godin Fardi syahri Ramadana di sanati. Kapan waktu niatnya? Malam. Di malam hari. Contoh nih misalkan Rifa Lutfia. Mana nih wajahnya Rifa Lutfia? Nggak ada. Ada nggak orang ini? Jangan-jangan lagi tidur nih. Rifa Lutfia mana? Ada, Pak. Nah, kirain lagi tidur. Ya. Rifa, semalam niat apa enggak? Niat. Coba baca niatnya Rifa. Niat puasa kan? Iya. Nama itu sama godin anadai fardu syahri Ramadana di sanatil lillahi ta'ala. Iya, benar ya. Niat puasa itu nawaitu sama godin. Nah, kalau misalkan semalam Rifa niatnya lupa. Terus udah puasa. Nah, itu maka puasanya tidak sah. Harus niat dulu. Makanya di awal puasa kita niat puasa sebulan penuh. Khawatir kita malamnya lupa. Kan kalau ada tuh di traweh-traweh. Nawaitu soma godin an aldai fardu syahri kulliha. Ya, niat saya puasa Ramadan, niat saya berpuasa di bulan Ramadan esok hari seluruhnya. Ya, 1 bulan penuh, khawatir kita lupa. Itu yang kedua niat. Yang ketiga meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu apa yang membatalkan puasa? Nah, belum kita bahas ya. Itu ada 3. Ingat, rukun puasa ada 3. Apa aja Eka Yuda? Coba sebutkan Eka Yuda. Ini jangan-jangan tidur nih Eka Yuda nih. Eka Yuda, mana anaknya? Iya, Pak. Coba tadi rukun puasa ada berapa? Oh kan nggak tahu, ini kayaknya nggak tahu nih kemana nih. Tri Holipianto. Ya Tri. Coba. Ya, Pak. Tri nggak pakai seragam Tri? Enggak, Pak. Belum ada seragamnya belum? Enggak, seragamnya beda rumah. Maksudnya kan ini lagi di Sukabumi. Oh ya. Nggak dibawa gitu seragamnya? Iya. Oke, sebutkan rukun puasa. Bukunya punya enggak bukunya ini? Enggak. Astagfirullah. Kenapa enggak ngambil? Udah ngambil. Terus mana bukunya? Di sana. Ya Allah, gimana kamu ini? Mau kegiatan? Mau enggak naik kelas? Kan ini syarat buat naik kelas ya. Kalau kalian enggak ada buku ini nanti enggak bisa nanti buat naik kelas karena harus lengkap bukunya. Ya. Untuk Tri, Assalamualaikum Pak Nifan. Ya. Untuk Tri udah mengambil dia. Oh udah ngambil tuh kata Walasnya. Udah ngambil ya. Tinggal. Oh kata Pak Ari, Tri sudah ngambil bukunya. Ya. Sudah mengambil dia ke sekolah Pak. Ya tuh sudah ngambil tapi nggak dibawa bukunya. Gimana nih? Aduh. Ya jangan ya. Nanti coba dicari solusinya. Dikirim lewat paket aja ya, hanya 10.000.
Oke, Tri. Oke, itu 3 ya. Islam, niat, dan meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, waktu haram dan makruh untuk berpuasa. Ini kita nggak boleh puasa nih. Ini mah haram, nggak boleh. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Nggak boleh puasa. Mentang-mentang gua mah biar kelihatan rajin mau puasa di bulan Lebaran. Nggak boleh, haram hukumnya, dosa kalau kamu puasa ya. Ya. Yang kedua, hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nggak boleh. Orang lagi lebaran, makan daging kurban, kamu puasa. Nggak boleh, haram. Yang ketiga, hari tasyrik. Apa hari tasyrik itu? 3 hari setelah Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nggak boleh puasa, haram. Ya. Jangan mentang-mentang suka puasa, oh gue mau puasa tanggal 11, 12, 13. Nggak boleh itu, haram, dosa. Yang ketiga, hari Syak, yaitu pada tanggal 30 Syakban. Misalkan tanggal 30 Syakban sebelum puasa Ramadan, itu kita puasa, itu nggak boleh karena hari Syak. Ragu apakah itu hari puasa Ramadan apa bukan, gitu ya, nggak boleh. Yang ketiga, puasa selama-lamanya. Puasa terus tahun puasa. Nggak pernah nggak puasa. Itu juga nggak boleh. Ya, karena itu berlebih-lebihan. Allah berfirman, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrikin. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul muslimin lagi. Bukan. Muslimin. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai apa? Al-musrifin. Siapa itu al-musrifin? Orang-orang yang berlebih-lebihan. Mentang-mentang puasa 1 hari penuh, ada kolak dimakan, es buah dimakan, somai dimakan, ya. Itu. Ya, nggak boleh berlebih-lebihan ya. Jadi makan secukupnya, ya. Selanjutnya, wanita sedang haid atau nifas, nih haram, nggak boleh. Saum sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya. Nah, ini perempuan-perempuan nih yang mau jadi istri-istri solehah, amin ya. Amin. Doain nih sama Bapak biar jadi istri solehah. Kalau kamu mau puasa sunnah, izin dulu sama suaminya, boleh apa enggak? Gitu. Ayah, bunda boleh enggak puasa sunnahnya gitu. Kalau kata ayahnya, iya boleh bun, enggak apa-apa. Nah itu boleh puasa. Kalau tapi boleh, kalau kan kamu enggak boleh sama suami, ayah aku mau puasa deh hari Senin, boleh enggak? Oh jangan puasa. Kamu enggak boleh puasa. Ya. Lebih utama kamu taat kepada suami, ya. Karena perempuan kalau taat kepada suami dan mengerjakan perintah Allah, maka masuk surga pilih pintu yang mana saja. Syaratnya apa? Taat kepada suami. Karena surganya istri itu terletak di bawah telapak kaki suami, gitu ya. Itu makanya nggak boleh tuh puasa di ketika puasa sunnah ya. Nggak izin sama suami. Selanjutnya, waktu makruhnya untuk berpuasa adalah ketika puasa dihususkan pada hari Jumat tanpa diselingi saum sebelumnya atau sesudahnya. Ya, misalkan puasa di hari Jumat, khususkan puasa hari Jumat itu ya, kalau nggak ada puasa sebelumnya nggak boleh. Contoh kan puasa Nabi Daud, puasa hari, puasa enggak. Misalkan hari Kamisnya, hari Rabu puasa. Hari Kamis enggak, hari Jumat puasa, itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada sebelum-sebelumnya atau enggak ada hari-hari yang lain tanpa ada apapun, itu tidak boleh. Kecuali puasa qadha, boleh ya. Tuh. Selanjutnya nih yang membatalkan puasa. Oke. Yang pertama, masuknya benda apapun ya ke dalam rongga badan dengan disengaja. Ya. Mau masuk dari lubang manapun gak boleh ya. Itu batal. Yang kedua, bersetubuh
ini mohon maaf, ini agak vulgar ya. Ini hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, suami istri di siang hari. Kalau di malam hari boleh ya. Karena ada dalilnya dalam Al-Quran kalau di malam hari. Uhilla lakum lailatas syami rofatha ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu berhubungan badan laki-laki perempuan di malam bulan puasa. Ya. Dihalalkan, tapi malam kalau udah buka. Kalau belum buka nggak boleh. Batal puasanya. Bahkan harus membayar denda. Ya, Indri ya paham ya? Indri udah ketawa-ketawa aja kayak ngerti aja Indri. Ya, nanti ya. Selanjutnya, muntah dengan disengaja. Muntah gitu, sengaja. Terus keluar air mani istimna dengan disengaja. Ini keluar air mani dengan disengaja. Kalau karena mimpi basah itu nggak batal. Tapi kalau dengan disengaja ya itu batal ya, nggak boleh ya. Selanjutnya haid, datang bulan atau nifas melahirkan. Contoh lagi puasa ya tiba-tiba datang bulan atau melahirkan maka batal puasanya. Selanjutnya hilang akal atau gila, dia juga batal. Selanjutnya murtad, keluar dari agama Islam. Dari kesemua pembatal puasa itu ada pengocehan yaitu makan dan minum dan bersembunyi orang yang sedang bersaum tidak akan batal ketika seorang itu lupa bahwa sedang bersaum. Contoh nih misalkan bintang Dharma. Karena udah biasa makan pagi lupa dia. Udah habis 2 piring baru ingat ya Allah saya puasa ya. Ya itu nggak batal ya. Tapi jangan sengaja gitu. Makan dulu. Bintang, kenapa kamu makan? Lupa mah. Padahal mah sengaja. Nah itu batal-batal juga ya. Nggak boleh ya. Itu. Selanjutnya berikutnya yang beberapa yang dapat merusak pahala puasa. Yaitu menfitnah, menipu, mencuri, berdusta, bohong, bergunjing, gibah, marah, mendengarkan cerita bohong, memandang wanita dengan syahwat. Maka hilang puasanya. Nggak boleh. Ya, mitnah orang, ngomongin orang, gibah. Ayo kita bikin grup gibah yuk gitu kan. Nih Rahmadina ini ketawa-ketawa nih kayaknya punya grup gibah nih ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nah itu nanti pahalanya hilang. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Selanjutnya beberapa yang membuat makruh ketika berpuasa. Selalu berkumur-kumur. Mentang-mentang biar tenggorokannya dingin, kumur-kumur terus. Oh, nggak boleh. Merasakan makan dengan lidah gitu kan. Enak banget gitu. Dinikmati. Terus berbekam kecuali perlu. Berbekam ya. Kalau emang apa sih darurat banget gak apa-apa. Tapi kalau misalnya gak perlu itu makruh. Makruh itu artinya apa sih di makruh itu? Makruh. Tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Apa Rahmadina? Tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Tidak berdosa dikerjakan. Tapi apa tuh? Tetapi apa kalau makruh itu kalau dikerjakan diapain sama Allah? Gak dapat dosa. Dihapus. Dihapus pahalanya. Dibenci. Ya. Nggak dapat pahala tapi nggak dapat dosa. Kalau makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Tapi dikerjakannya itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibenci oleh Allah? Ya, lebih baik kita dicintai oleh Allah, bukan dibenci. Yo, bentar lagi. Itu nggak boleh ya. Terus yang keempat, mengulum sesuatu. Ya, misalkan jilatin sesuatu itu nggak boleh ya. Walaupun gak ditelan, itu nggak boleh. Terus orang yang boleh membatalkan puasa. Berikutnya yang boleh membatalkan puasa wajib. Yang pertama, ini kategorinya harus mengkodok, wajib mengkodok. Satu, orang-orang yang tersebut di bawah ini boleh tidak bersaum tetapi wajib menggantinya saum di lain kodok sebanyak hari yang ditinggalkan. Yang pertama, orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh maka wajib mengkodok. Yang kedua, orang yang berpergian jauh atau musafir. Paling dekatnya berapa? 89 km.
Yang ketiga orang yang hamil, khawatir bayinya itu kenapa-napa, itu boleh nggak puasa, tapi wajib mengqadha. Orang yang sedang menyusui itu juga boleh nggak puasa. Orang yang sedang haid, melahirkan anak dan nifas. Orang yang batal saumnya dengan suatu hal yang membatalkan selain bersetubuh. Jadi yang keenam batal puasa ini, kalau dia batal puasanya maka wajib mengqadha kecuali bersetubuh. Kalau kalian hubungan badan suami istri itu kan sah ya, hubungan badan suami istri itu sah. Tapi kalau di bulan Ramadan di siang hari maka kalian akan mendapatkan ini namanya kafarot, denda gitu. Selanjutnya wajib mengqadha dengan wajib fidyah. Satu orang orang-orang di bawah ini tidak wajib qadha menggantikan saum di hari tetapi wajib membayar fidyah. Apa membayar fidyah? Memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tidak bersaum berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud atau 576 gram ya. Ya sekitar 1 kilo lah kayak gitu kan. Yang pertama orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Misalkan udah tua nih. Nenek kakek kalian kalau udah tua nggak bisa puasa, nggak apa-apa nggak puasa, tetapi wajib bayar fidyah. Terus orang tua yang sangat lemah wajib mengqadha dan orang tua yang sangat lemah dan tidak kuat lagi berpuasa. Selanjutnya wajib mengqadha dan kifarat. Apa kifarat itu? Denda. Orang-orang yang membatalkan puasa wajib dengan hubungan seksual akan melakukan kifarat dan qadha. Nih jadi suami istri yang hubungan intim di siang hari dia batal puasa dan juga wajib membayar kifarat. Apa kifaratnya itu? Satu, membebaskan budak. Sekarang kan nggak ada budak lagi ya. Jika tidak ada budak percaya itu bersaum wajib 2 bulan. 2 bulan berturut-turut tuh wajib puasa. Misalkan sekali hubungan intim di siang hari, hari Senin 2 bulan. Hari Selasa gitu ya, nggak boleh. Jika enggak harus memberi makan 60 orang miskin sebanyak 1 mud 576 gram dalam bentuk makanan pokok. Selanjutnya satu lagi yang belum ditulis di sini, yang wajib membayar fidyah itu wanita yang punya tanggungan. Misalkan nih Indri ya, saya mau jangan Indri dah. Salisia ya. Salisia bisa dengar? Nyalain dong mic-nya. Salsa, Pak. Salsa MM2. Oh, Salsia. Salsia punya hutang nggak tahun kemarin puasanya? Nggak punya hutang. Misalkan nih, kan kebanyakan yang punya hutang tuh perempuan ya. Misalkan Salsia tahun kemarin punya hutang 10 hari. Sampai tahun sekarang nih belum beres dibayar. Maka wajib membayar fidyah. Kalau masih sisanya itu 1 hari ya, maka membayar fidyah kepada 1 orang fakir miskin sebanyak 576 gram. Kalau 5 hari berarti 5 orang fakir miskin. Dan juga wajib qadha lagi gitu ya. Paham ya? Ini khususnya buat perempuan nih. Ya. Oke, sampai sini itu aja materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Pak. Oke, Rafli Afriansa mau nanya? Kan kalau puasa kan wajib diganti apa ya kalau batal. Misalnya nih waktu SD kan saya kan ya nakal gitu ya Pak ya. Iya. Batal mulu itu. Saya tuh nggak tahu tuh berapa hari yang hilang, yang batal. Nah itu kalau ngegantinya gimana Pak? Tapi saya nggak tahu berapa harinya gitu. Oke. Rafli, SD kamu udah balik belum? Saya kurang tahu Pak, lupa. Nah, kamu balik umur berapa tahun? Kamu mimpi basah umur berapa tahun? SMP Pak. SMP berarti SD belum balik. Kalau kamu belum balik berarti belum wajib puasa. Kamu nggak puasa juga nggak berdosa. Ya. Tapi kalau kamu puasa, pahalanya buat orang tua kamu. Jadi kamu nggak wajib puasa kalau masih SD. Tahun kemarin Rafli ada yang batal nggak puasanya? Tahun kemarin ada, cuman waktu itu saya ganti lagi Pak. Udah diganti. Udah, berarti alhamdulillah udah. Jadi lupa. Ya. Guys, udah ya, terjawab ya. Selanjutnya. Pak, tanya Pak.
Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyalain mic sama videonya. Kalau nggak dinyalain videonya nggak diberikan nih. Saya Pak Kevin. Siapa namanya? Kevin. Kevin kan kelas 11 ya? Iya Pak. Kelas 11 tuh nanti habis ini ya. Sekarang kelas 10 semua, Vin. Tapi suruh masuk sini Pak. Suruh Katanya siapa? sama Pak Hanif. Hah? Katanya sama Pak Hanif. Pak. No Pak, ada teman saya banyak Pak. Waduh. Oke dah nggak apa-apa. Udah masuk ya. Harusnya ini kelas 10 semua nih. Bukan Ya, kelas Sam. 11. Ya lupa, maaf Pak, maaf. Ganggu Ya. Pak. Apa, Vin? Kan saya ini Pak, pas sahur. Ya. Saya lupa baca puasanya Pak, baca niatnya. Saya udah makan duluan, pas tengah-tengah makan saya baru inget Pak. Terus saya baca, Bapak kan Pak ya? Oh, itu udah imsak belum? Belum Pak. Nah, kalau belum imsak nggak apa-apa. Jadi niat puasa itu dari malam hari sampai imsak. Makanya gini, sekarang kamu niat. Ya Allah, saya niat puasa 1 bulan penuh di malam harinya. Jadi kalau kamu lupa, kamu udah digantikan dengan niat puasa yang sebelumnya. Ya, kamu niat dulu nih, khawatir kamu lupa. Makanya terawih, malam nggak terawih ya Kevin? Terawih Pak. Terawih, wah, kalau terawih pasti baca niatnya. Oke, ada lagi? Pak, makasih Pak. Ya, Kevin. Pak. Saya Pak. Ya, Raffi Ahmad. Wih, ada artis juga nih di sini. Ini Pak, saya mau menanyakan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Yang pertama ini kan masuknya benda seperti nasi, asap, rokok dan sebagainya ke dalam rongga tubuh dengan sengaja. Ya. Kalau korek kuping itu kan masuk ke telinga tuh Pak. Ya. Apakah itu membatalkan atau tidak Pak? Ya, korek kuping itu membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu badan ke dalam rongga badan. Kan rongga badan itu banyak ya, bisa mata, hidung, telinga gitu. Kalau misalkan bagian luarnya doang nih, ininya doang nggak ke dalam, itu nggak batal. Tapi kalau sampai dalam batal. Untuk menjaga lebih baik tidak usah korek kuping di siang hari. Kalau mau korek kuping di malam hari. Oke, ngerti ya Raffi Ahmad ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oke, Carlito. Apa Car? Kan kalau korek kuping kan batal. Kalau ngupil gimana tuh Pak? Ngupil ya. Kalau ngupil bagian luarnya doang nih yang ada gini-gininya nih ya. Nih. Itu nggak batal karena begini doang. Tapi kalau sampai dalam gitu-gitu itu batal ya. Carlito suka ngupil ya kayaknya ya. Ya habit Pak. Oh iya. Nggak apa-apa manusiawi. Nggak ada yang nggak pernah nggak ngupil. Coba siapa yang nggak pernah nggak ngupil? Ada nggak? Saya Pak. Nggak Kamu pernah. yang benar kamu nggak pernah nggak ngupil. Satu pernah. lagi pertanyaan dari perempuan. Ini perempuan masa nggak ada yang nanya perempuan? Badan bohong. Ya Indri, silakan Indri. Kalau swab gitu, kalau swab test itu gak Pak? Batal gak Pak? Kalau swab belum ada informasinya. Tapi kalau misalkan suntik ini ya, suntik vaksin. Ini udah ada SMS-nya di MUI. Lawan COVID. Tes swab COVID. Oh iya tes swab juga ya. Tes swab COVID-19 tidak membatalkan puasa menurut Papua MUI. Berarti udah ada yang menanggung jawab itu. Siapa? MUI. Jadi kalau kamu tes swab itu kamu tidak batal. Ya. Karena udah ada yang menanggung jawab MUI. Itu udah diumumin di SMS. Ada yang dapat gak SMS-nya? Nggak ada. Saya nggak ada Pak. Ya, berarti kamu belum dianggap sebagai warga negara Indonesia ya. Halale Pak HP saya. Belum pada punya KTP Pak. Pak. Oke, ada lagi? Saya mau tanya. Ya, Irsyad Han. Apa makna dan arti dari puasa yang sesungguhnya dalam Islam? Apaan? Lo nih Eki Baldan, diam dulu Eki Baldan. Apa makna dan arti yang sesungguhnya puasa dari dalam Islam? Apa makna arti dan sesungguhnya puasa dalam agama Islam? Oke. Iya. Esensi makna dasar puasa itu menahan diri kita. Ya. Menahan hawa nafsu. Kamu ingat ketika nafsu
diciptakan. Kan kita ini hidup dengan nafsu. Ya, dibakar di api neraka itu nafsu. Ditanya, siapa Tuhan kamu? Dia nggak ngakuin Allah, nggak mau ngakuin itu nafsu. Dibakar lagi di api neraka, nggak ngakuin. Ketika nafsu itu nggak dikasih makan, baru dia itu mengakui bahwa Allah Tuhannya. Gitu. Jadi esensi dasarnya ini untuk menahan diri kita, hawa nafsu kita. Kita makan itu karena lapar apa karena hawa nafsu? Karena lapar apa karena hawa nafsu? Dua-duanya. Kebutuhan. Ada nggak orang yang kenyang, terus ketika melihat makanan yang enak lagi dia makan lagi tuh? Ada nggak? Banyak. Ya, jadi makan itu bukan karena lapar ya, tapi karena hawa nafsu. Jadi kita diminta untuk menahan hawa nafsu supaya kita bisa mengontrol diri kita. Itu dari segi esensi dasar. Dari segi kesehatan, coba baca di Google, manfaat puasa menurut ilmu kesehatan. Wow, banyak. Usus kita ini beristirahat ya. Bahkan orang-orang yang mau operasi tuh harus puasa dulu. Dan itu diakui. Ya, orang yang berpuasa tuh sehat. Ya. Apalagi perempuan-perempuan nih kalau mau cantik kelihatannya inner beauty-nya keluar gitu. Apa tuh? Puasa. Apalagi ditambah puasa sunnah Senin Kamis. Itu yang sering puasa Senin Kamis inner beauty-nya keluar. Kecantikan dari dalam dirinya itu keluar. Gitu ya. Itu irsyad ya. Makna intisari dari puasa sebenarnya menahan. Supaya apa dalam Al-Quran? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa tadi takwa itu? Bisa menjalankan perintah Allah dan juga bisa menjauhi larangan Allah. Karena gak gampang bisa menjalankan perintah Allah. Orang yang gak biasa ke masjid itu gelisah dia itu. Ya, Rafli sering ke masjid apa enggak? Sering Pak, saya Sering. kalau sholat. Kalau lagi ingat doang berarti? Enggak, saya sholat Ya. juga doang, ke masjid mulu bukan. Oh, alhamdulillah ke masjid terus ya. Tapi orang yang nggak biasa ke masjid, Ya. dia di masjid tuh gelisah, nggak tenang, karena nggak gampang buat jadi orang bertakwa tuh. Gitu. Orang yang biasa baca Al-Quran, dia akan enak baca Al-Quran. Tapi orang yang nggak biasa baca Al-Quran, baru satu ayat udah capek, karena dia nggak biasa. Gitu ya. Oke, satu lagi dari perempuan nih terakhir. Pak, kedengeran Ya. suara saya? Aisyah Bunga. Nah, kalau misalnya nih Pak, udah azan subuh, masih azan, terus masih ada yang minum, itu puasanya batal atau masih lanjut Pak? Oke, baik. Imsak itu menahan. Kan sering ada waktunya imsak, ya, imsak menahan. Kalau imsak sebenarnya itu peringatan supaya kita udah berhenti makan sampai waktunya azan subuh. Kalau misalkan pas azan subuh udah waktunya sholat kita belum minum, nggak apa-apa minum, nggak batal. Tapi kalau azan subuhnya udah selesai, ya berarti itu udah termasuk batal ya. Tapi kita menjaga daripada batal puasanya, ya. Daripada batal puasanya lebih baik kita nggak makan pas waktu subuh, gitu ya Isya ya. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Mohon ditulis rangkumannya nanti agar bisa dikumpulkan ya nanti ketika sudah masuk ke sekolah lagi. Sesuai yang bisa saya sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembalikan lagi kepada Bu Mus. Terima kasih kepada Bapak Hanifah Nur Fauzi SAG yang telah memberikan materi tentang fikih Ramadan. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya. Setelah agenda ini adalah tadarus Al-Quran. Jadi seluruhnya nanti agar mengikuti tadarus Al-Quran bersama wali kelas masing-masing dimulai dari tadarus dari surat Al-Baqarah. Nanti akan diatur oleh wali kelas masing-masing. Demikian, dan nanti akan melanjut lagi materi di jam 12.30. Seluruhnya agar mengikuti. Terima kasih.
kepada semuanya. Mari kita tutup materi sesi fikih Ramadan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis, Bu Mus. Oh, baik, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.